karena satu orang berdosa, semuanya udah ngikut semua. Tapi puji syukur kepada Tuhan, karena satu orang juga yang Tuhan kirimkan buat kita, anak Allah yang turun buat menebus kita. Kita menerima kasih karunia untuk menerima keselamatan. Shalom semuanya. Luar biasa ya, ini jam ngantuk sebetulnya, jam bobok siang tuh enak banget ya. Tapi semuanya masih seger-seger, masih on fire, semuanya luar biasa. Hari ini semoga saya tidak boboin kalian karena firman yang saya mau bagiin agak sedikit berat harusnya saudara ya. Karena hari ini saya akan lebih ke ngajar nih jadinya ya. Nah, kita intro-intro dulu gini saudara. Saudara masih ingat tanggal 29 Maret yang lalu itu adalah hari apa ya? 29 Maret hari apa? Buka kalender langsung. Jumat itu hari apa? Hari apa? Hari besar itu. Ya elah baru berapa minggu perasaan sekarang baru sebulan ya elah udah lupa dah dia. Ini masih ada rangkaian hari besar nih saudara ya. 29 Maret itu Jumat Agung ya kan. Nah terus habis itu tanggal 31-nya hari Minggu kan Paskah ya atau Passover ya kan. Hari kebangkitan Tuhan Yesus ya kan. Dan kita bersyukur sekarang di Indonesia tuh Jumat Agung kalau dulu di kalender kan ditulisnya wafatnya Isa Al-Masih. Ya sekarang Isa Al-Masih itu kan bahasanya sono toh. Ya sekarang udah diganti ya jadinya wafatnya Yesus Kristus. Wih luar biasa. Nah lalu tanggal 31-nya Passover atau Paskah. Nah saudara tahu apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit? Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya selama berapa hari? Selama 40 hari Tuhan Yesus berjalan berkeliling menjumpai murid-muridnya. Nah dari tanggal 31 Maret, 40 hari itu berarti jatuhnya kapan ya? Kita masih ada di dalam 40 hari itu loh sekarang nih ya. Ini masih belum lewat 40 hari. Nah ini kalau di Hong Kong nggak ada tanggal merah lagi nih nanti pas hari ke yang 40. Tapi di Indonesia itu tanggal merah lagi loh saudara ya. 40 hari setelah Tuhan Yesus berkeliling, Tuhan Yesus naik ke surga ya kan. Kenaikan Yesus Kristus itu diperingati juga di Indonesia itu hari libur nasional. Ya berarti Indonesia mengakui bahwa Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Haleluya. Wah luar biasa saudara, ternyata bangsa kita mengakui itu saudara ya. Nah jadi sekarang kita ini ada di hari-hari 40 hari di mana Tuhan Yesus itu sedang begitu aktifnya menjumpai murid-muridnya. Dan saya percaya walaupun sekarang udah 2000 tahun berlalu, hampir 2000 tahun berlalu dari kejadian itu. Sampai sekarang Tuhan Yesus itu rindu banget menjumpai kita para murid-muridnya. Perjumpaan itu gak berhenti hanya di 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi terus dan kalau kita ngelihat saudara hari-hari ini yang gak kepikiran sama sekali. Itu ternyata Tuhan lagi kerjakan. Kebangkitan generasi Yeremia itu benar-benar lagi terjadi hari-hari ini. Ya, sungguh-sungguh saya surprise gitu ya waktu saya bagikan di Menara Doa hari Jumat yang lalu gitu ya. Di sekolahnya Levi gitu ada satu camp kumpulan anak-anak muda, anak-anak sekolah. Memang setiap tahun mereka ada camp seperti itu. Tapi yang luar biasa adalah aku gak pernah lihat sebegitunya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa sampai ada yang rebah, mereka bersujud di situ, mereka nangis dilawat sama Tuhan. Dan ternyata gak cuma di situ, kita tuh selama ini taunya kan cuma gereja kita aja yang heboh, yang ramai ya kan. Yang wah kayaknya lawatan Tuhan dahsyat, kayaknya Indonesia aja kan. Yang kita tahu tuh Indonesia begini, orang-orang Indonesia yang ada di Hong Kong begini dan begini. Tapi Tuhan juga sedang bekerja buat anak-anak Tuhan yang ada di Hong Kong. Ya, saya mulai lihat lebih banyak lagi ada orang-orang yang menaikkan puji-pujian, basking, mereka buka panggung. Kemarin saya lihat juga ya, ada buka panggung di pinggir jalan gitu ya, Seongwan kalau nggak salah. Itu buka panggung untuk pujian penyembahan orang-orang Hong Kong di situ. Ya,
Itu orang di pinggir jalan, orang-orang lalu lalang, buka panggungnya bener-bener pakai sound system bagus, dan yang saya ada di pikiran saya adalah, ih Tuhan tuh dahsyat ya. Itu panggungnya open, nggak ada tutupannya, dan kemarin-kemarin kita kan hujan terus kan, tapi kok kemarin pas mereka lagi muji-muji Tuhan, kok ya nggak hujan gitu loh. Ya, dan saya percaya ini juga yang akan Tuhan kerjakan tanggal 1 Mei nanti. Nah, jadi Tuhan tuh lagi bekerja dengan begitu dahsyatnya untuk mencurahkan kasih karunia-Nya buat setiap kita semua. Karena Tuhan sangat sayang banget sama kita semua. Haleluya. Nah, hari ini boleh tolong dikeluarin, saya ingin bahas mengenai kasih karunia Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama kita perlu ketahui adalah bahwa Allah itu sangat mengasihi, mencintai manusia dan punya rencana yang indah buat setiap manusia. Berapa banyak yang tahu dan sadar bahwa Tuhan tuh sayang banget sama kita. Ya, bukan hanya kita yang ada di tempat ini, tapi semua umat manusia yang ada di muka bumi, Tuhan tuh sayang banget. Kalau kita ingat awal mula penciptaan dunia, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu hubungan Tuhan sama manusia itu indah banget, mesra banget, nggak ada pembatas. Bahkan Alkitab mencatat mereka tuh dua-duanya tuh sama-sama telanjang, maaf kata gitu ya. Tapi beneran mereka nggak ngerasa something kayak aduh malu gitu ya, aduh cari apa gitu. Tapi waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka baru ada penghalang antara manusia dengan Tuhan. Tapi Tuhan menciptakan manusia sebetulnya hubungannya tuh intim, akrab, semuanya tuh indah, sangat dekat, bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Seperti itu sebetulnya, ya. Nah, jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tuh menciptakan manusia dengan satu tujuan, menyediakan yang terbaik buat manusia. Nah, tapi gara-gara si manusianya itu sendiri, kita lihat ya, cari gara-gara ya, kau-kaucan, ya akhirnya jatuhlah dalam dosa. Itu kita tahu ya, dan Alkitab mencatat, Roma 3 ayat 23-24, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini sampai di sini tangkap dulu saudara baik-baik. Setiap orang itu sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, tidak terkecuali. Kita bahas belakangnya ntar ya, belakangan. Setiap kita semua, agama apapun juga, mau kepercayaan apapun juga, bahkan baru lahir brojol oe, itu udah ada dosa yang ikut di situ. Karena satu orang berdosa, semuanya udah ngikut semua. Tapi puji syukur kepada Tuhan, karena satu orang juga yang Tuhan kirimkan buat kita, anak Allah yang turun buat menebus kita. Kita menerima kasih karunia untuk menerima keselamatan. Ya, nah jadi hari-hari ini kan banyak ya yang isu-isu tuh di luar sono ya kan, ngomong tentang istilah Kristen progresif lah. Siapa yang pernah dengar istilah ini? Pada gaul semua pada ya? Viral ya. Itu kalau kita nggak kuat, makanya Tuhan taruh banget untuk ini anak-anak Tuhan nih mesti mantep nih mengenai keselamatan gitu loh. Kalau enggak kita dengar seperti itu, ngomong tentang Kristen progresif. Katanya Kristen progresif itu Kristen, iya Kristen. Percaya Yesus sebagai juru selamat, iya. Tapi dia juga percaya bahwa tidak hanya yang percaya Yesus saja yang diselamatkan. Nah ini kan udah beda jadinya gitu. Ya kan, sedangkan Tuhan bilang firman Tuhan, kita percaya firman Allah, Alkitab adalah firman Allah itu sendiri. Dan firman Allah katakan, dialah jalan, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan Yesus yang membawa kita ke surga. Ya, kalau nggak punya iman di luar itu, ya udah apa katanya gitu kan. Tapi kita percaya itu yang menjadi iman kita. Dan jangan sampai kita jadi dikacaukan, digado-gado dengan karena karena orang ini baik gitu kan, jadinya masa sih orang begitu baik gak bisa masuk surga. Lah itu pelajaran kita paling mendasar tentang keselamatan, bahwa perbuatan baik apapun yang bisa kita kerjakan, mau kita beramal, mau ibadahnya mau 10.000 kali sehari, kalau kita gak menerima kasih karunia dari Tuhan, kita gak nyampe kepada keselamatan yang sempurna. Jadi kita semua ini diselamatkan, ini lanjutannya, oleh kasih karunia, baca sama-sama, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Jadi kita ini dibenarkan secara cuma-cuma, secara gratis karena kasih karunia. Katakan kasih karunia. Jadi yang membuat kita bisa selamat itu karena kasih karunia Tuhan yang turun buat kita melalui Kristus Yesus. Kalau enggak ada Kristus Yesus, kasih karunia enggak ada yang akan selamat saudara. Saudara nangkep akan hal ini? Ya. Nah, balik lagi tadi, semua orang udah jatuh dalam dosa kan? Dan firman Tuhan katakan yang membuat kita ini terpisah sama Tuhan itu dosa. Yang membuat kita jadi ada jurang nih antara manusia dengan Tuhan, itu adalah dosa segala pelanggaran kita. Makanya saudara pernah nggak bikin salah sama majikan, misalkan ada sesuatu nih. Kalau saudara nggak berdamai, saudara pasti merasa bersalah mulu. Abis ngerusakin baju majikan, nyetrika kepanasan, keselomot, bikin jendela gitu kan. Baju aturan gak ada jendelanya jadi ada jendela gitu, gara-gara kepanasan setrikaannya gitu kan. Kalau kita menyembunyikan itu, kita diam-diam, aduh gimana ya, apa diumpetin aja bajunya pura-pura jatuh dari jemuran ke bawah gitu ya. Kalau kita gak terbuka, kita simpen pelanggaran itu, walaupun majikan gak nanya, bajuku yang itu mana ya, gak nanya nih, majikan mungkin orangnya rada-rada luncun gitu ya, punya barang saking banyaknya udah gak inget barang yang mana, gak pernah nanyain. Tapi kita yang tahu kita punya dosa nih, punya pelanggaran ini, kita simpen, kita rasanya gak enak gitu kan. Makan tak nyenyak, tidur tak enak, terbalik ya. Ya kan, berhari-hari kita rasa punya dosa, simpen. Akhirnya saudara gak tahan, saudara akhirnya ngomong, Nggak tahu lah kalian manggil majikanmu apa ya? Oh sinsang ya? Ya biar keren lah kan. English. Toim Cia, maaf ya, aduh aku punya dosa ini, punya kesalahan. Ini baju yang ini jadi ada jendelanya. Saudara keluarin gitu kan. Ternyata majikan malah ketawa ngakak gitu kan. Walah bajuku kok jadi model baru ya gitu kan. Padahal dalam hati kalian udah duk dik dak gitu kan ya. Aduh potong gaji dah gitu kan. Yang penting gak punya utang dosa nih gitu kan. Kita akan rasa tenang, kita akan rasa lega waktu kita udah mengaku dosa kita ya toh. Dan kita nggak rasa ada jurang lagi di antara dan kita. Demikian juga kita dengan Tuhan. Yang membuat kita jadi terpisah sama Tuhan, itu adalah dosa kita, pelanggaran kita. Kalau kita simpen, kita umpetin, Tuhan tuh tahu kok. Kalian mau simpen, mau umpetin dimanapun juga, Tuhan itu kan maha tahu. Tapi yang Tuhan mau tuh Tuhan nungguin, coba nih kapan datangnya, kapan ngakunya, kapan mau terbukanya. Supaya Tuhan itu, kasih Tuhan itu, tangan Tuhan tuh terbuka untuk siap memulihkan sebetulnya. Kalau kita mau buka aja, Tuhan aduh ampun ya Tuhan, aku nih loh pikirannya ngeres mulu, gimana ya Tuhan ya. Tuhan tahu, kamu gak ngomong pun Tuhan tahu. Tapi waktu kamu ngomong, di situ ada keterbukaan, disitulah Tuhan tahu, oh anakku nih siap dipulihkan. Dia tahu ini kelemahannya dan dia mau disembuhin sama Tuhan. Seperti itu saudara. Jadi jangan biarkan terus ada pemisah antara kita dengan Tuhan, dosa itu saudara. Ya, nah kalau udah ada pemisah, ada dosa yang gak diberesin, firman Tuhan katakan upah dosa itu adalah maut. Ya, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi kembali lagi terus selalu kalau kita lagi ngomongin tentang dosa, VS-nya itu adalah kasih karunia. Kasih karunia Tuhan itu berlimpah buat setiap kita. Ya. Nah, sekarang ada satu ayat lagi nih luar biasa. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kita baca yuk sama-sama ya. 1 2 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, jadi dikatakan kita ini bisa diselamatkan bukan karena hasil usaha kita. Tidak ada satu orang pun yang mau usaha seperti apa coba yang bisa membuat kita ini selamat dan bisa masuk surga. Mau nyumbang bermiliar-miliar, Tuhan lebih kaya. Ya kan? Kita mau baik sebaik apa sih sama orang untuk supaya kita diselamatkan? Gak ada yang bisa menyelamatkan kita. Semua bukan karena usaha kita, tapi semua karena iman dan karena kasih karunia. Dari tadi ngomong kasih karunia itu apa sih? Saya coba lihat ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia nih, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karunia itu adalah kasih atau belas kasih, atau juga bisa berarti pemberian anugerah dari yang lebih tinggi kepada yang di bawahnya. Kasih karunia yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, pengertiannya lebih seperti ini saudara. Kita tuh gak layak terima, tapi kita dapat. Itu pengertian paling gampangnya gitu. Kalau saudara kerja 1 bulan full, saudara dapat gaji, itu bukan kasih karunia, itu upah. Karena kalian bekerja, maka kalian dapat hasil dari pekerjaan kalian, dapat gaji, dapat upahnya, bayaran dari apa yang kalian kerjakan. Tetapi kalau yang namanya kasih karunia, kalian tuh gak layak sebetulnya. Tapi dikasih, wong kalian gak ngapa-ngapain, tapi karena Tuhan berkenan, karena Tuhan suka, karena Tuhan mau aja kasih gitu. Ya dapat. Itu namanya kasih karunia. Kadang-kadang saya kalau lagi ngoreksi soal ujian nih ya, Kom 100 ya. Itu soal ujian Kom 100 tuh saya yang bikin, saya yang koreksi. Siapa yang udah lulus Kom 100? Semua ini yang angkat tangan berarti aku pernah baca semua hasil ujian kalian. Kadang-kadang ada yang saya beri kasih karunia. Iya. Jadi kita tuh ada limit nilai minimum untuk syarat kelulusan. Gitu kan. Itu sebetulnya nilai minimumnya tuh udah kasih karunia sebetulnya. Ya, saya open-openan aja nih. Nilai terendahnya untuk bisa lulus, coba menurut kalian nilai terendah berapa leh untuk bisa lulus coba? Berapa? 6. Terus ada lagi yang lain? Bukan 6. 5. Ya ampun kasihan amat, 5 tuh setengah loh. 5 tuh, aduh ini ngerti apa enggak sih sebenarnya kalau 5 tuh loh. Nggak, ini belum pakai kasih karunia, ini pakai rumus dulu. Kalau pakai rumus menurut kalian tanpa kasih karunia ya. Kalau belum pakai rumus, syarat lulus tuh berapa? Kalau sekolah berapa? Kalau sekolah? Ya 7 pasti lulus lah. 50? 50 ya? Wih murah amat. Enggak. Oke, kalau untuk Kom 100, nilai minimumnya 56. 56. Jadi kalau nilai 55, saya tuh baca lagi, ini orang sebenarnya ngerti apa enggak sih? Ini kan pengertian, kita kan bukan matematika 1 sama 1 harus 2 ya kan? Tapi ini understanding gitu kan. Kalau jawabannya wis ngawur blas, wah ini wis kacau nih gitu. Tapi kadang-kadang saya ngerti ada di antara kalian yang sebenarnya aku tahu ngerti kok, cuman gak bisa nulisnya. Iya bener, saya tahu kalau yang kayak gitu, ini kesulitan untuk menulis. Jadi kasih karunianya adalah kalau ini kayaknya kesulitan untuk menulis, mendingan dipanggil aja. Coba jawab lagi, gak usah ditulis, ngomong aja. Dengan bisa tanya jawab seperti itu, kasih karunia bisa turun tuh. Yang tadinya sebenarnya nilainya di bawah 56, yang karena saya ngerti, oh oke lah ada lah, ini kasih karunia wis lah. Walaupun di atas kertas sebetulnya gak lulus, tapi kasih karunia harusnya gak lulus, saya bisa berikan kasih karunia akhirnya bisa lulus gitu.
Ini kan masalahnya bukan masalah yang saklek-lek banget gitu loh. Tapi yang penting kan pengertiannya gitu loh. Jangan sampai pengertiannya ngawur banget. Misalkan kalau pertanyaan tentang keselamatan gitu kan. Apakah Anda yakin diselamatkan? Kalau jawabannya tidak, loh saya ragu-ragu nih. Ya kan? Nah ini sebenarnya ikut koma apa enggak sih gitu loh. Itu kan mendasar ya toh. Nah kayak gitu. Jadi kembali lagi yang namanya kasih karunia itu suka-suka yang mau kasih. Sekarang kadang-kadang kita suka kesel ya gara-gara lihat orang ini loh udah didoain, udah diapain kok nggak bertobat gitu loh. Sebel kan gitu loh. Udah kita ngomongin Tuhan, masih nggak mau denger, masih nggak mau terima. Kalau kita ngomong tentang Tuhan dia malah protes. Ah lu ngomongnya Tuhan mulu, bosen gua. Ya kan? Itu kasih karunia belum turun. Jadi yang kita perlu doakan adalah Tuhan belas kasihanmu Tuhan supaya kasih karunia Tuhan turun buat dia. Gitu loh. Haleluya. Nah jadi nangkep ya. Yang dimaksud dengan kasih karunia adalah pemberian dari Tuhan yang cuma-cuma yang memang Tuhan mau kasihnya kepada siapa ya ayo gitu. Nah berikutnya kita mau belajar dari satu tokoh yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi yaitu Saulus. Ya kita tahu ceritanya Saulus ya. Saulus itu dulunya Saulus itu adalah orang yang berdosa banget, dia tuh adalah suka menganiaya justru orang-orang percaya. Kerjaannya dia adalah nguber-nguber orang Kristen. Saulus tuh gitu tuh ya. Saulus, nah satu hari ini saya cerita singkatnya aja nih ya. Saulus nanti kalian baca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Saya gak tahu ada gak ya di situ. Oh ini nih ada nih. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 2 dicatat di Alkitab gini. Si Saulus tuh hatinya berkobar-kobar, bukannya on fire untuk memberitakan Injil, tapi berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Bukan cuma ngejar-ngejar, tapi mengancam sampai membunuh murid-murid Tuhan. Dia pokoknya ketemu anak Tuhan, wah ditangkap, dianiaya, dibunuh, ini kerjaannya itu. Nah satu kali dalam perjalanan dia seperti biasanya nguber-nguber orang percaya, ternyata Tuhan mengunjungi dia secara pribadi. Ya. Nah, lihat ya, kasih karunia Tuhan tuh gak pandang bulu. Enggak hanya kepada mereka yang baik. Enggak hanya kepada mereka yang amal ibadahnya bagus. Atau kepada mereka yang kaya raya atau yang apa. Enggak, kasih karunia Tuhan tuh berlaku untuk siapa saja. Bahkan buat orang yang terbejat sekalipun. Bahkan sampai setelah Saulus bertobat jadi Paulus. Paulus katakan seperti ini. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka aku yang paling berdosa nih. Ini setelah bertobat, setelah Saulus bertobat jadi Paulus, Paulus bilang yang paling berdosa tuh justru aku loh. Di antara semua orang aku tuh paling hancur, paling bejat tapi kasih karunia Tuhan turun buat Saulus. Akhirnya dirubah sama Tuhan sedemikian rupa. Jadi di sini kita belajar dan kita melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Jangan pernah ada yang merasa bahwa aduh aku kayaknya udah terlalu hancur nih. Udah terlalu berdosa nih aku untuk bisa diselamatin. Ini kebenaran aja pas gak tahu gue anginnya lagi baik aja gue tiba-tiba kok mau datang gereja ya gitu. Daripada kehujanan di luar ya udahlah gue berteduh lah masuk ke gereja gitu kan. Tapi sebenarnya gak pengen tobat sih gue cuman pengen neduh doang gitu. Saudara tak kasih tahu ya. Kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada segala dosa-dosa yang kalian pikir udah gak ada obatnya. Lihat tuh Saulus. Ya, Saulus ngalami dijumpai secara pribadi sama Tuhan. Dan Tuhan itu yang kedua, saudara catat. Bahwa Tuhan tuh lebih rindu untuk menyelamatkan kita daripada menghukum kita. Kita suka nganggepnya, orang kalau udah salah, udah berdosa, dia harus terima tanggungan hukuman. Ya memang upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Tuhan mau menyelamatkan. Tuhan tuh lebih rindu untuk menyelamatkan kita daripada pengen menghukum kita karena kasih Tuhan tuh terlalu besar, saudara. Ya, nah seperti itu. Dan waktu kasih karunia Tuhan turun kepada kita, ini penting. Butuh kerjasama respon dari kita. Kasih karunia Tuhan turun kepada orang yang Tuhan mau berkenan. Dan saya percaya kita semua nih sudah terima kasih karunia Tuhan, makanya kita semua ada di sini toh. Tapi kasih karunia Tuhan yang turun buat kita
tergantung juga respon dari orang yang diberi kasih karunia. Nanti kalau sempat saudara di rumah baca ya, ada ilustrasi atau ada perumpamaan, Lukas kalau nggak salah ya, perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Ada satu perumpamaan gini, Tuhan bilang satu kali ada orang bikin perjamuan, pernah dengar cerita ini? Perjamuan pesta lah gitu ya, pesta terus ngundangin orang-orang. Orang-orang yang diundang ini pada bilang, aduh aku entah Hana, aku ini baru punya rumah baru nih gitu kan. Ada yang bilang, oh sorry ya aku gak bisa datang, baru beli lembu nih gitu. Ada yang baru beli ladang nih jadi gak bisa datang pestanya. Alasannya ada aja, diajakin datang ke rumah Tuhan ada aja alasannya. Aduh mau kirim paketan nih, mau inilah mau itulah. Di undangannya udah datang tapi alasan banyak muter. Nah di dalam perumpamaan ini karena banyak alasan yang diundang gitu kan. Ada yang bilang juga, aku baru kawin nih gak bisa ya datang ke undangan kamu, maaf ya gitu. Iya beneran tuh di Alkitab dicatat seperti itu. Aku baru kawin dan karena itu aku gak bisa datang katanya gitu. Terus hambanya yang di bagian undangan ini bilang ke tuannya dan tuannya bilang, kalau gitu kamu pergi bawa orang-orang yang di luar tuh, yang lumpuh, yang cacat, yang buta, yang sengsara, bawa mereka masuk. Akhirnya mereka semua dibawa masuk, masih ada tempat juga nih di tempat pestanya, masih ada space juga. Si tuannya bilang, paksa semua orang-orang yang ada di luar, paksa mereka masuk ke rumah Tuhan. Karena rumah ini, rumah Tuhan harus penuh. Itu aku pertama kali baca ayat ini saudara ya. Paksa orang-orang yang ada di luar untuk masuk. Itu ditaruh di banner gereja, waktu itu di Kelapa Gading, ditaruh bannernya gede-gede. Saya pas baca tuh saya agak gak enak ya di hati. Wah paksa orang-orang di luar supaya masuk karena rumahku harus penuh. Memang ayatnya bener-bener ngomong kayak gitu kan gitu. Tapi ini tuh menggambarkan bahwa undangan kasih karunia Tuhan kalau tidak direspon oleh si penerima undangan ya akhirnya hilang kasih karunianya, lepas. Tapi bagi orang yang mau merespon kasih karunia itu, mau bergerak, mau merespon, mau maju dan mau datang. Disitulah dia sungguh-sungguh akan menerima kasih karunia itu. Saya punya uang $100. Saya akan memberikan kasih karunia kepada siapa saya berkenan. Siapa yang mau terima kasih karunia? Semuanya pasti mau lah, gak ada yang nolak. Tapi kan ini cuma satu ya. Kasih karunia Tuhan mah berlimpah. Kalau dari saya cuma satu. Saya akan kasih hanya satu kepada satu orang nih. Beneran. Ini gak bohong. Coba saya lihat dulu siapa yang muka-muka butuh banget gitu loh. Aku turun ya. Ada duit aja mupeng semua. Semua mukanya muka butuh lagi gimana nih? Oke. Deborah Tati tapi depannya. Ya kamu. Siapa namanya? Kenny ya? Kenny pernah tinggal di sini kan? Kasih karunia aku turunnya buat Kenny. Tapi Kenny mau gak terima kasih karunianya? Mau terima gak? Gak mau? Mau gak? Oh gak mau. Ini kasih karunia loh. Mau atau gak mau? Mau? Oke, kalau mau kamu harus melangkah. Kamu harus datang ke sini. Oke, kasih karunia tersedia buat kepada siapa yang punya kasih karunia itu berkenan untuk memberikan. Yang akan menerima kasih karunia harus bergerak. Dia datang, menyambut. Buka tangan, buka hati, terima, ini jadi milik kamu. Padahal gue udah gak ada duit di dompet. Nah, kasih karunianya diterima
deh buat Kenny. Nangkep? Kita kalau terima kasih karunia dari Tuhan, kasih karunia Tuhan tuh Tuhan kasih loh, buat tiketnya tuh Tuhan kasih buat setiap kita semua. Satu. Masalahnya nggak semua orang mau terima kasih karunia itu. Tiket itu, nah kalau tadi kan cuma uang $100, tapi tiket kasih karunia dari Tuhan itu membawa kita kepada keselamatan kekal, kepada rumah Bapa. Saudara, hari-hari ini banyak kejadian tiba-tiba ya. Kita tahu ini pada main sosmed semua, tiba-tiba anak muda umur 23 tahun dipanggil Tuhan. Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan berlimpah buat dia. Walaupun hidupnya singkat, tapi dia berbuah lebat. Kalau dikasih pilihan 2, mau umur panjang atau umur pendek, pilih panjang atau pendek? Semua maunya panjang, apalagi yang belum nikah. Pada bilang belum nikah gua, rugi kalau belum nikah nanti udah keburu bapak. Si Melita itu 1 tahun lagi tahun depan mau nikah loh, belum nikah loh dia. Tapi waktu dia berpulang seperti itu. Lihat buahnya dari kehidupannya dia, itu luar biasa. Jadi berkat buat banyak orang. Dan saya percaya lewat kejadian ini, kasih karunia Tuhan tersebar lebih lagi. Kalau kita lihat di sosmednya lagu-lagunya dia, dari yang nggak seterkenal itu waktu dia hidup, waktu dia udah nggak ada, malah lebih booming lagi lagu-lagunya jadi trending. Dan aku lihat tuh bacain komen-komennya, yang belum percaya Yesus pun mereka merasa terberkati dengan lagu-lagunya. Dan kita berdoa biar kasih karunia Tuhan turun buat semua orang yang kepadanya Tuhan berkenan. Dan saya percaya Tuhan itu, perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan tuh gak pelit, berlimpah. Tinggal masalahnya yang terimanya itu mau ngerespon atau enggak. Balik lagi kepada si Paulus yang tadinya Saulus. Ya, setelah dia menerima kasih karunia keselamatan, di Galatia dia bilang, dia hidupnya berubah dan dia bilang, aku telah disalibkan dengan Kristus, tetapi bukan aku yang hidup, ya, namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau kita menerima kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, hiduplah seperti Paulus, dia memberikan contoh. Dia matiin hidup lamanya, Saulusnya dia salibkan, sehingga yang hidup di dalam dia, bukan dia sendiri lagi, bukan egonya dia, bukan kemauannya dia lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamnya. Demikian juga kita. Kristus yang hidup di dalam kita, itu harus bisa dilihat di luar sama orang-orang. Bukan kita yang lama lagi, tapi hidup kita yang sudah disalibkan bersama dengan Kristus, itu yang harus dilihat sama orang-orang. Dan dengan cara itulah, nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Haleluya. Levi boleh siap-siap. Saya mau tutup dengan satu cerita gini saudara. Tanggal 24 kemarin kan Kojon ulang tahun ya. Happy birthday Kojon. Halo. Pengumuman. Nah terus kita tuh sekeluarga, kita bertiga, kita makan di luar gitu. Nah terus waktu kita lagi makan, kita makannya di Disneyland. Nah terus waktu kita mau masuk restorannya ya, di depan tuh orangnya bilang, oh hari ini chefnya Goofy, katanya gitu. Chefnya Goofy, nggak tahu cantik nggak, pokoknya Goofy, tahu kan karakter Goofy kan? Kalau nggak ada yang nggak tahu nih aku tunjukin. Mirip ya, yang Goofy yang kiri apa yang kanan? Yang Goofy yang kanan ya. Kostumnya udah sama tuh. Nah, terus waktu kita makan, jadi kita makan. Nah, terus si Goofy-nya muncul. Ceritanya kan dia yang chefnya gitu kan. Ya kita tahu lah si Goofy itu kan sebenarnya karakter luarnya aja ya kan. Tapi dalamnya kan orang biasa dong ya kan. Nah, cuman si orang yang di dalamnya itu ternyata jadi mereka kayaknya ada shift setiap 30 menit, kayaknya ganti orang gitu yang di dalamnya. Jadi
Kan kita makannya lumayan lama gitu kan. Jadi selama kita duduk makan itu, dia sempat pergi ke dapurnya, terus keluar lagi gitu. Nah, kita yang duduk ngeliatin itu, kita tuh mulai perhatiin, ini orangnya yang di dalam pasti beda nih. Goofy yang pertama sama Goofy yang kedua, pasti beda orang. Kenapa kita tahu? Karena si Goofy yang pertama, itu karakternya lebih tenang. Lebih biasa aja gitu kan ya, ada orang foto ya biasa gitu kan. Tapi si Goofy yang kedua itu lebih aktif, lebih banyol, lebih nggak bisa diem. Jadi waktu nggak ada yang foto pun dia goyang aja gini. Ya gimana gitu, kan nggak bisa diem. Kalau yang Goofy yang pertama dia nggak ada orang ya udah tenang aja gitu. Tapi si Goofy yang orang yang kedua goyang aja gitu. Dia mendalami banget perannya gitu. Wah gitu aja ya, kita tuh sampai ngeliatin ya, ini yang ini nih yang ini. Sampai Levi bilang, aku suka nih yang ini katanya. Pas lagi itu aku bilang, wah ini bisa nih buat ilustrasi khotbah nih gitu kan. Nah makanya aku ceritain hari ini. Saudara tahu nyambungnya kemana? Ini tadi ayat yang sebelumnya. Waktu kita ya menerima kasih karunia Tuhan, hidup kita yang lama itu disalibkan, yang ada di dalam kita, itu bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita akan, walaupun nih, ini yang ilustrasinya si Goofy, kita nggak kenal si Goofy orang yang pertama yang mana, yang kedua yang mana, tapi kita tahu bahwa, oh si yang jadi Goofy yang orang yang kedua, ini orangnya lebih asik nih, gue suka nih yang ini nih. Orang akan melihat yang ada di dalam kamu itu Kristus atau bukan. Kalau Kristus yang ada di dalam kamu pembawaannya akan menyenangkan dan kamu akan jadi berkat buat banyak orang. Karena orang melihat bukan kamu yang lama lagi, tetapi karena Kristus yang hidup di dalam kamu itu yang orang lihat. Yang kita lihat sama-sama Goofy di sini waktu itu. Tapi kita tahu ini bukan orang yang pertama, ini orang yang kedua nih, ini orang yang kedua nih yang menyenangkan nih. Beberapa kali gantian kan kita makan 2 jam ada ya Via. Itu ganti-ganti 4 kali shift itu kita tahu, oh ini pasti yang kedua, ini pasti yang pertama, ganti lagi. Tuh kan, lebih tenang kan, begitu dia goyang-goyang lagi, begitu, ini yang ini nih, gue suka nih yang ini gitu ya. Nah, ya soalnya si Goofy kan karakternya emang usil, iseng gitu kan ya. Nah, jadi coba lihat kepada diri kita, apakah yang orang lihat dari hidup kita adalah pribadi kita yang lama yang sudah disalibkan, yang dimana Kristus yang hidup di dalam kita, atau masih kita yang lama yang masih sering keluar tanduk, yang masih sering ngomongin orang ini dan itu, yang masih sering gak ngucap syukur, yang masih ini bla 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 and bla bla bla, yang masih penuh dengan dosa. Tapi kalau kita udah terima kasih karunia Tuhan, ingat yang hidup dalam kita itu bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Haleluya. Terakhir, ini juga Paulus yang bilang ya. Paulus bilang hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Izinkan saya pinjam satu quotes yang bagus sekali dari seorang hamba Tuhan, dikatakan gini. Jangan takut akan kematian, tapi takutlah akan kehidupan yang disia-siakan. Kita nggak akan takut dengan kematian kalau kita hidup dengan maksimal, hidup yang berbuah, hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh memaksimalkan kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Yuk kita tundukkan kepala. Makasih Tuhan. Saya sama Levi akan bawain satu pujian, kita belajar sama-sama. Hari Jumat kemarin kita udah nyanyiin di Menara Doa tentang kasih karunia Tuhan. Renungkan setiap kata-kata dari pujian ini, kata-kata yang indah, pujian yang terakhir dinaikkan hambanya Melita sebelum dia berpulang. Kasih setiamu tak pernah pudar, sungguh kau Tuhan.
salibmu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia, menantiku tuh berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Sekarang sama-sama yuk nyanyikan dari bait yang pertama, katakan kasih setia. Kasih setiamu tak pernah pudar, ya Tuhan. Sungguh Kau Tuhan, Makasih Tuhan, Engkau Allah yang panjang sabar. semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salibmu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia, menantiku tuh berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karunia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan besar. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih. Mari angkat tangan kita, terima kasih karunia dari